Bab 4485. Kura-kura hijau yang jatuh pingsan. Kemudian kura-kura hijau membuka mulutnya lebar-lebar, dan hisapannya lebih kuat dari sebelumnya. Kamu menengok ke atas kepalanya, sebongkah besar pecahan jiwa dewa telah ditelan kura-kura hijau. Tubuh Kelvin Peng gemetar karena marah. Kura-kura sialan ini terlalu sombong dan tidak tahu malu. Jika bukan karena pertimbangan bahwa dia tidak bisa mengalahkan orang ini, dia pasti sudah mengusirnya sejak lama. Tapi karena dia tidak bisa memprovokasinya, apakah aku tidak bisa menghindarinya? Ayo pergi. Kelvin Peng menggiring para kultivator klan unggas menjauh dari kura-kura hijau. Kamu bisa menghisap sesuka hatimu, kita tidak bisa ke tempat lain. Dan seolah tertarik, kura-kura hijau itu menelannya sebentar, dan tidak lagi puas menyerap pecahan jiwa dewa, tetapi perlahan-lahan mengangkat tubuhnya ke udara dan melayang di atas kerumunan. Dengan satu hisapan, kepingan jiwa dewa di atas seluruh panggung tersapu olehnya, lalu ditelan olehnya. Kura-kura hijau ini memiliki temperamen seperti anak kecil. Di bawah, Mita yang tersenyum tak berdaya saat melihat pemandangan ini. Berbeda dengan Kelvin Peng, Mita yang bisa melihat bahwa jumlah fragmen jiwa dewa yang turun dari panggung ini sangat banyak, bahkan jika kura-kura hijau dapat menyerap setengahnya, semua orang juga tidak akan kekurangan. Dan terlepas dari kultivator manapun, terdapat hambatan dalam penyerapan. Pada akhirnya semua orang bisa menyerap secara maksimal, jadi tidak perlu bersaing untuk kali ini. Selain itu, kura-kura hijau tidak bisa menyerap sebanyak itu. Tentu saja bukan hanya Mitayan, tapi kesimpulan dari banyak kultivator. Jadi meskipun kura-kura hijau mendominasi di udara dan sangat menikmati hal ini, baik Susan Xiong maupun Vinola Su tidak mengungkapkan pendapat mereka. Kelvin Peng yang biasa bersikap sombong, namun kali ini mengalami kerugian, sehingga membuat langkah besar yang justru membuat kura-kura hijau merasa kesal. Mengambang di udara, melihat kecepatan penyerapan para kultivator di bawah tidak lebih cepat dari miliknya, kura-kura hijau benar-benar merasa sangat bangga. Manusia ini masih tidak sehebat diriku. Lihatlah mereka, yang kesusahan menyerap aura jiwa dewa, seolah-olah terasa sangat lelah. Lihatlah diriku lagi, aku dapat menelan ratusan fragmen dalam sekali hisap, tidak terjadi masalah apa-apa. Untungnya, kura-kura hijau tidak mahir dalam berbicara. Kalau tidak dia pasti akan berkata, aku merasa bangga terlahir sebagai seekor kura-kura yang hebat. Namun masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Kura-kura hijau bersikap heboh beberapa saat. Tiba-tiba ia merasa ketika sedang menyerap, sepertinya pecahan jiwa dewa di area tertentu memiliki daya tolak yang kuat dan tidak bisa hanyut sama sekali. Sepertinya ada orang yang merebut pecahan jiwa dewa darinya, dan sepertinya kekuatannya besar. Sialan, siapa yang berani berebut denganku? Kura-kura hijau menunduk dengan tidak senang. Kemudian terkejut melihat pusaran kecil terbentuk di atas kepala Eric Kin, yang matanya tertutup. Pusaran itulah yang melilit sejumlah besar fragmen jiwa dewa dan dituangkan ke dalam roh surgawi Eric Kin. Setelah menghitung jumlahnya, ternyata dia menghisap lebih banyak daripada dirinya sendiri. Bocah ini lagi, dia ingin mencuri pusat perhatianku lagi, kan? Kura-kura hijau merasa tidak senang lagi, dia menyipitkan matanya, perutnya membuncit dan mengecil. Hisapan besar menarik kekosongan, dan sejumlah besar pecahan jiwa dewa mengalir ke dalam mulutnya. Dan kura-kura hijau tidak memiliki waktu untuk berpuas diri, pusaran air di atas kepala Eric Kin justru menjadi lebih besar. Sialan, kura-kura hijau terkejut. Aku akan menghisap lagi. Tidak mengaku kalah, ia terus mengintensifkan usahanya.
Kedua pihak bertarung dengan sengit, dan para kultivator lain dipanggil secara alami memperhatikan situasi yang tidak normal ini. Melihat pusaran yang sedikit besar telah terbentuk di atas kepala Erikin, melahap pecahan jiwa dewa dengan gila-gilaan, semua orang juga sedikit terkejut. Kecepatan ini jelas terlalu cepat. Kura-kura hijau adalah iblis monster 3 penurunan dan dapat menelan fragmen tanpa pemurnian. Ia dapat menyimpannya di ruang internal terlebih dahulu. Tapi kebanyakan orang di sini adalah kultivator biasa. Bisakah Erikin melakukan hal yang sama? Bagaimana Erikin bisa menyerapnya dengan begitu cepat? Pusaran ini terlihat sangat aneh. Metode macam apa ini? Kelvin Peng mengerutkan kening, dan Susan Xiong juga merasa bingung. Jangankan para kultivator, bahkan Erikin menatap kosong ke telur emas yang menyembur keluar dari laut kesadaran, sudut mulutnya berkedut. Ada apa dengan telur emas ini? Awalnya, Erikin, seperti semua kultivator, menyerap fragmen jiwa dewa secara normal. Tapi dia tidak tahu kapan telur emas itu disentuh, yang bergerak tanpa peringatan. Apalagi telur bulat ini mengeluarkan banyak suara, seolah-olah sangat bersemangat. Ia sama sekali tidak berada di bawah kendali Erikin, tiba-tiba berputar, kemudian membentuk pusaran yang mengalir keluar dari lautan kesadaran. Sekarang pusaran di atas kepala Erikin berasal dari telur emas, dan pecahan jiwa dewa yang diserap olehnya secara alami semuanya masuk ke dalam cangkang telurnya sendiri. Erikin sedikit mengernyit. Apakah telur emas ini sangat membutuhkan reiki jiwa dewa? Dia menelan hampir semua roh sendirian. Setiap kali dia menyerap, telur emas dapat mengambil sebagian darinya, tetapi sepertinya dia masih sangat lapar. Tuan, seharusnya tidak apa-apa. Black Demon juga terkejut, dan melihat telur emas yang semakin menggila. Sebagai monster roh, dia bahkan memiliki perasaan bahwa jika hisapan ditujukan padanya, dia tidak dapat menahannya, dan ditelan oleh sebutir telur. Seharusnya tidak apa-apa, biarkan saja ia menyerap. Erikin menggelengkan kepalanya. Telur emas ini berasal dari teknik pemurnian roh, dan tekniknya disempurnakan oleh buku Langit Tanpa Kata. Karena tidak ada informasi tentang efek samping, serangan balik, dan yang lain, maka telur emas ini seharusnya tidak menimbulkan ancaman bagi Erikin. Selain itu, jika dia ingin menghentikan telur emas, Erikin tidak memiliki banyak cara untuk melakukannya. Satu-satunya cara adalah dengan paksa melepaskannya dari lautan kesadaran, maka telur emasnya akan hilang dalam ekstasi. Tapi Erikin memiliki perasaan samar bahwa telur emas itu berguna, dan tidak ingin bertindak seperti ini. Bagaimanapun juga, cukup banyak fragmen jiwa dewa yang tersebar di panggung ini, seharusnya tidak boleh menghalangi yang lain. Saat ini, Erikin terfokus pada telur emas dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Saat ini, kura-kura hijau menjadi gila. Saat pusaran di atas kepala Erikin semakin besar, hisapannya semakin kuat. Perut kura-kura hijau membuncit dan mengecil, seperti menarik belok, sangat cepat sampai tingkat ekstrim. Mulutnya bahkan terbuka sampai ke telinga. Pada akhirnya, sekeras apapun dia berusaha, dia tetap tidak bisa menang dari Erikin. Kura-kura hijau sangat marah. Bocah ini, seorang kultivator 1 penurunan, kenapa dia lebih kuat dariku? Jika bukan karena membutuhkan Erikin untuk memperbaiki cangkang kura-kura Bagua, dia sudah akan menginjak-injak orang ini sampai mati. Saat sedang memikirkannya, kura-kura hijau tiba-tiba merasa sakit perut, ekspresinya tiba-tiba berubah, ia bahkan tidak punya waktu untuk bertanding. Sepertinya ia telah makan terlalu banyak sekarang, perutnya membengkak, dan rasanya ingin meledak. Oh tidak! Memutar matanya, kura-kura hijau jatuh ke tanah,
dengan tempurung kura-kura menghadap ke atas dan langsung pingsan. Setelah beberapa saat telur emas akhirnya berhenti menyerap, Erikin juga menjadi lebih santai. Hei, kenapa kura-kura ini menjadi seperti ini? Begitu membuka matanya, Erikin terkejut saat melihat seekor kura-kura dengan perut putih menghadap ke atas di samping kakinya. Saudara Qin, apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi? Kelvin Peng bertanya dengan heran. Aku tidak tahu, ada apa? Erikin mengerutkan keningnya. Melihat bahwa tidak hanya Kelvin Peng, tetapi juga Mita Yan, Susan Xiong dan bahkan Vinola Su memandangnya dengan aneh, jantung Erikin berdetak dengan kencang. Kura-kura hijau ini pingsan, jangan-jangan ada hubungannya dengan telur emas. Aku benar-benar tidak tahu, aku sedang berlatih metode rahasia, dan tidak menyebarkan kerohanianku pada saat itu, kata Erikin. Bersambung.